Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa salatuhu wassalam ala asyrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim bil qalbir rahim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pimpinan Askrida yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini selepas kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian. Dan insya Allah tema yang ingin saya keterangan kepada para jamaah yaitu berkait dengan bahagia itu mudah. Judulnya apa ya? Bahagia itu mudah. Jadi jangan menganggap bahwa cari bahagia itu susah. Ternyata bahagia itu mudah. Gitu ya. Kenapa saya katakan bahagia itu mudah? Karena memang dari semenjak awal lahir kita sudah berbahagia. Gitu ya. Artinya kita sudah bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Siapa yang bisa berbahagia pada saat itu adalah keluarga kita, orang tua kita. Yang paling pertama. Dan ini adalah satu hal yang patut kita syukuri karena kita mampu memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Jadi pada saat kita dilahirkan, orang tua itu menangis dengan harunya, merasa bahagia karena anaknya telah lahir. Gitu ya. Nah, kalau bisa nanti sebaliknya gitu. Jadi sementara kita menangis, gitu ya. Sementara kita menangis, orang di sekeliling kita bahagia, tertawa, senang. Gitu. Karena kelahiran putra putri. Nah kalau bisa nanti di penghujung akhir kehidupan kita, ketika malaikatul maut memanggil kita, kalau bisa kebalikannya. Apa kebalikannya? Kita tertawa. Kita berbahagia, sementara orang yang di sekeliling kita pada nangis. Bisa nggak gitu? Amin ya Rabbal alamin. Dia berusaha untuk itu. Jadi kalau di awal kita menangis, kekelilingnya pada tertawa, gitu, pada bahagia, gitu ya. Nanti pada saat kita dijemput oleh malaikatul maut, orang di sekeliling pada nangis, kita bahagia, tersenyum. Tapi jangan ketawa, bahaya. Nanti sekelilingnya pada bingung. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang lebih penting lagi ada doa yang selalu kita panjatkan, yaitu dengan disebut dengan doa sapu jagat. Ya, betul ya? Apa doa sapu jagatnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, si doa ini bukan gagasan, bukan hanya sekedar kita omongin, bukan. Tetapi kita perlu wujudkan bagaimana kita bisa hidup di dunia hasanah, gitu. Bagaimana kita kepengen minta sama Allah, ya Allah jadikanlah hidupku di dunia ini hasanah dengan baik, dan wafil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat saya pun kepengennya baik. Kemudian yang berikutnya kita minta sama Allah wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kalau bisa sih nanti saya terhindar dari api neraka. Itu kan cuma sekedar gagasan, belum menjadi realitas. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan kebahagiaan itu di dunia hasanah, di akhirat hasanah, dan terhindar dari siksa api neraka? Ada nggak caranya? Ada, kiatnya gampang. Nanti Bapak Ibu buka surah Al-A'la ayat 14. Kalau mau cari bahagia. Apa kebahagiaan itu katanya? Ini waktunya singkat ya, karena waktunya singkat, saya juga akan menyela-nyela singkat. Jadi katanya kalau kita mau bahagia, ada 4 hal yang bisa kita lakukan agar kita berbahagia.
surah Al-A'la. Nanti surah Al-A'la itu surah apa? Sabbihis marabbikal a'la. Jadi ayat ke-14-nya ditegaskan qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang yang mensucikan hatinya. Qad aflaha man tazakka. Kemudian yang kedua, katanya kalau orang mau bahagia, wa dzakara asma rabbih. Belum, masalahnya ketiga. Jadi yang kedua, katanya kalau orang mau bahagia, jangan lupa perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau mau bahagia jangan lupa fashollah. Suruh ngapain? Sholat. Tapi sholatnya yang serius. Jangan hanya main-main. Jangan hanya menggugurkan kewajiban gitu loh. Pokoknya dulu udah sembahyang, enggak gitu. Ya. Wa dzakara asma rabbih fashollah. Bal tu'siruna hayatan dunya. Tapi kebanyakan di antara kita itu abai pada persoalan itu. Kerapnya urusannya dunia aja. Iya. Padahal dikunci di terakhir itu wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan sesungguhnya kata kita bukan nggak boleh serius dengan urusan dunia, tetapi kita disuruh diingatkan wal akhiratu bahwa kehidupan akhirat itu khairun, lebih utama, lebih baik, wa abqa, dan kekal abadi. Ya, kita kan juga menganggapnya dunia ini sementara, akhirat harusnya dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Cuman kita sering kebalik, dunia ini selama-lamanya, akhirat sementara. Padahal terbalik, akhirat itu selama-lamanya, dunia ini sementara. Paling lama berapa lama sih? 83 udah kelamaan. Ya, nah, jadi 4 ya Pak ya, Bapak Ibu. 1, qad aflaha man tazakka. Orang akan menjadi bahagia kalau dia tazakka. Tazakka itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Dia senantiasa mensucikan hatinya, mensucikan dirinya. Yang dimaksud dengan mensucikan diri itu mensucikan hati sesuai dengan pesan dari baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasul, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam diri kita itu ada mudghah, ada segumpal darah. Ida soluha, kalau segumpal darah ini sehat walafiat, soluha jasadu kulluh, maka seluruh komponen tubuhnya bakal sehat. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah ini rusak, fasada jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh komponen itu. Apa kata baginda Rasul? Ala wahiyal qalbu. Yang dimaksud oleh baginda Rasul segumpal hati itu disebut, segumpal darah itu disebut dengan hati. Bapak Ibu, hati-hatilah dengan hati, karena orang banyak yang sakit hati. Yang rusak. Ya, hati-hati. Jadi kalau kita bicara tentang hati ini luar biasa, gitu. Ya, kalau dalam dunia tasawuf itu hati itu dibagi 2. Ada yang disebut dengan aklun sogir. Aklun sogir ini adanya di sini Bapak Ibu nih. Pikiran. Jadi ya, pikiran, aklun sogir. Yang kedua itu yang disebut dengan aklun kabir. Apa itu aklun kabir? Aklun kabir itu yaitu qalbu, yaitu hati. Tolong ditata hatinya dengan baik. Maksudnya apa? Kedepankan husnuzon, perkecil sedemikian rupa yang namanya suudzon. Ada mentle-mentle. Ya. Jadi perbanyaklah husnuzon kepada siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala, belum kepada manusia. Jadi kalau kita bicara tentang hubungan Bapak Ibu, Al-Quran sudah menjabarkan gitu. Apa kata Al-Quran? Duribat alaihim mudillatu aina ma tuqibu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Anda akan menjadi orang yang selamat, tidak terhina, manakala Anda bisa membangun 2 komunikasi yang baik. Yang pertama, hablum minallah, bangun komunikasi yang terbaik kita, yaitu hubungan vertikal spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, kita juga diminta untuk membangun hubungan
Tadi hubungan vertikal, yang kedua adalah hubungan horizontal sosial. Jadi kalau orang mau selamat dunia akhirat, kesononya baik, kesininya baik, kesini aja nggak boleh, gitu ya. Mengabaikan yang sini itu nggak boleh, harus seimbang, harus balance, gitu. Baik kesini aja juga nggak boleh, kesono juga nggak boleh, tetap harus balance. Ya, Bapak Ibu ya. Ini saya ingetin saya juga pribadi. Ini mic kelihatannya enak, suaranya pulen gara-gara ada balance. Gitu. Coba kalau bass doang, rasanya gimana? Iya, atau eho-nya aja digedein, kan juga sama. Semuanya harus balance, kehidupan juga harus sama, seimbang. Nggak ada yang nggak seimbang. Jadi dibangun hubungan vertikal horizontal, vertikalnya hanya vertikal spiritualnya ditingkatkan. Tapi jangan lupa hubungan personal itu harus dilakukan dengan baik. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat kalau dijaga hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Salah satunya dengan apa? Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya untuk terhindar dari yang namanya suudzon. Bapak Ibu, semua bermula dari pikiran. Benar. Semua bermula dari pikiran, itu aja deh. Makanya kalau bisa kayak kita nih yang udah awakhir, maaf yang udah sepuh-sepuh, sehatin ininya, sehatin Udah sepuh. Makanya nggak sehat. Umur mendekati pensiun, kawannya kayak gitu semua ya. Jadi sehatin ininya. Insya Allah sehat. Karena Nabi bilang, jadi kalau ada konsep mensana et corpore sano, ada ya, di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Gitu. Kalau dalam Islam terbalik, sehatin dulu ininya, insya Allah badan kita pada sehat. Saya sehat, ya. Sehatin dulu deh ininya. Jadi banyak sumber-sumber penyakit itu di sini Pak muaranya. Muaranya di sini nih. Kita darah tinggi gara-gara apa? Ada di sini ada. Kolesterol dan lain sebagainya, semuanya ada, muaranya sudah ada di kita. Gitu. Bawaannya sebel aja sama orang, ada. Jangan dikira nggak ada. Bawaannya gedek aja sama orang, sebel aja sama orang, gitu. Ya kan? Banyak orang yang banyak hal-hal yang disebabkan oleh ini. Dan penyakitnya lebih banyak di sini. Kalau kita penyakitnya sekedar pusing, gitu kan? Itu kan jelas bisa lari ke dokter. Tapi kalau penyakit yang di dalam hati, luar biasa banyaknya Pak. Ujub, riya, sum'ah, namimah, ghibah. Itu sumber-sumber penyakit. Ya, di mana aja pasti ada Pak. Yang namanya ghibah itu, masya Allah, udah dibilang sama Al-Quran, kalau ada ghibah itu sama seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Tapi ternyata banyak juga yang doyan. Banyak yang doyan makan bangkai. Padahal udah tahu bangkai itu kagak enak gitu loh. Tapi banyak orang justru banyak yang makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi yang seharusnya nggak diceritain jadi diceritain. Oke. Ya, ini kalau kita mau sehat. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, terutama hatinya. Ya, jangan sampai dia merasa, gitu ya, lebih dari segala-galanya. Ini kan banyak Pak. Ada orang yang merasa soleh sendiri, paling Islam sendiri, paling. Itu kalau yang udah paling itu pasti temennya setan. Ya, betul ya? Karena setan dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia membangkang, aba wastakbar. Apa argumentasi setan? Argumentasi setan dia cuma mengatakan ana. Apa itu ana? Saya, gue loh. Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dijadikan dari api sedangkan Adam dijadikan dari tanah. Gitu. Jadi aba wastakbar, dia enggan memberikan penghormatan kepada Adam, gitu ya. Dan kesombongan dan keangkuhan ditunjukkan oleh setan tadi. Makanya kita disuruh sering-sering banyak a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Disuruh jangan temenin setan, kita malah temenin setan. Bahkan setan dijadikan teman akrab. Ya, jadi setan itu ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ya, Bapak nanti buka Quran Nas. Jadi kerjaan setan itu cuma ngapain? Yuwaswis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jenisnya ada dua setan. Minal jinnati wan nas. Yang nggak kelihatan itu adalah jin, yang kelihatan manusia. Ada nggak kira-kira? Setan dalam bentuk jin kita nggak lihat. Setan dalam bentuk manusia banyak mereka nggak? Nah, ya. Udah lah, diperbaiki aja masing-masing. Ya, jadi kalau orang mau bahagia katanya bahagiakanlah ininya sama ini. Gitu. Semua bermula dari pikiran. Gitu. Makanya doa yang terbaik yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasul, doanya itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan lupa ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati gitu ya. Tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku atas ajaran kebenaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka. Yang kedua, katanya kalau orang mau bahagia jangan lupa wadakaros marobbihi, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, CCTV Allah itu sebenarnya sudah dikirim dari sejak lama yang namanya Raqib dan Atid. Cuman saking friendly-nya gitu ya. Friendly apa kagak dengan Raqib dan Atid? Saking friendly-nya, seakan-akan Raqib dan Atid itu nggak ada. Padahal ada. Dia nggak abai, tetap mencatat semua yang perbuatan yang kita lakukan. Tapi kita lebih takut kepada CCTV dunia ketimbang CCTV akhirat. Ya, udah diingatin tuh wadakaros marobbihi, maka segeralah kalian senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan baik bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir, ingat. Jadi zikir itu sebenarnya pengingat. Pengingat itu bisa lewat lisan, lewat yang abstrak, lewat yang jelas, dan segala hal yang dimaknai sebagai zikir adalah proses untuk mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kira-kira perubahan anggota tubuh di dalam tubuh kita itu bagian daripada zikir apa enggak? Contoh, kantong mata itu proses zikir apa enggak? Kantong mata, udah ada kantong matanya belum? Proses zikir apa enggak? Nah, atau yang paling gampang gini deh, waktu kita bercermin kan ya, apa doa yang kita baca? Gak ada. Jadi biasa-biasa aja bercermin. Kan bercermin itu sebenarnya kan pantulan diri kita kelihatan tuh bercermin. Pada saat kita bercermin kita doa di situ sama Allah. Cakep apa jelek ya Pak? Apa doa kita? Ya Allah, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, kama hasanta khalqi, Engkau telah menjadikan aku ini makhluk yang paling baik loh ya Allah. Allahumma kama hasanta khalqi, Engkau menjadikan aku makhluk yang luar biasa sempurna. Dan kita minta di situ sama Allah, fahassin khuluqi. Perbaikilah ya Allah akhlakku, perbaikilah perangaiku, perbaikilah seluruh perbuatanku. Kita di situ minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa sih menyadari gitu, udah ada apa, kantong matanya sudah ada, keriput-keriput sudah ada, gitu ya, sudah meninggalkan dunia hitam, jadi rambutnya udah gak hitam lagi, gitu kan? Itu kan alamat sebenarnya, tanda-tanda, gitu. Ya, tanda-tanda yang harus diingat oleh kita. Kalau duduk lamaan di masjid atau di musala, ya, bawaannya betah sampai kayak betah.
Iya kan? Mau selonjoran aja kalau duduknya gitu. Kalau duduk rada lamaan dan lain itu kan sudah alarm sebenarnya. Tanda-tanda tua Pak Ustaz. Ya, tanda-tanda tua. Seorang pot Oke. sipil. Dan mohon maaf nanti pada proses itu Allah sudah jelaskan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Ketika kami panjangkan umur mereka wa man nunakkisu fil khalqi gitu. Tapi penciptaan selanjutnya kita akan jadi lemah. Gitu. Afala yaqilun. Afala yaqilun itu sebuah pertanyaan dari Allah. Pakai otak dong, pikirin bahwa kamu dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tanda-tanda kelemahan yang kamu punya dalam dirimu itu makin menyusut. Makanya Allah tegaskan lagi, nanti kita kembali kepada ila ardalil umur. Maka kita akan kembali lagi, dikembalikan oleh Allah seperti masa kecil kita. Ila ardalil umur. Banyak sekali kekurangan-kekurangan. Ya. Jadi kalau yang sudah masih punya orang tua, berarti masih punya surga. Perhatiin ada orang tua kita yang lupa, yang lemah, gitu ya. Yang nanya udah sembahyang kok belum zuhur lagi padahal dia udah sholat, gitu kan? Yang gemeteran, itu sudah tanda-tanda ila adzalil umur. Artinya apa? Konsekuensi logis tadi itu sudah kembali dan itu alarm gitu loh. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian bahwa itulah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita dari proses bagian kehidupan kita. Makanya wadakaros marobbi, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, perbanyak zikir la ilaha illallah. Apalagi tadi saya lihat di rantek itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, betul ya. Doa yang selalu kita panjatkan ini masuk bulan apa ini sekarang? Bulan Sya'ban. Jadi kalau ada bulan Rajab itu bulan nanam, gitu ya. Bulan Sya'ban itu bulan memupuki, gitu ya. Bulan Ramadannya adalah bulan memetik. Artinya udah nggak susah-susah lagi pada saat bulan Ramadan. Jadi enteng semua. Perbanyak kebaikan-kebaikan, puasa sudah enteng, baca Quran sudah enteng, amalia-amalia sunnah yang kita lakukan juga sudah enteng. Karena sudah diawali pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, masuk ke Ramadan juga sudah enteng sedemikian rupa. Jadi luar biasa Islam membelajarkan kita pada proses bahwa zikir itu adalah kekuatan. Zikir itu doa yang sangat luar biasa sekali. Artinya peluang-peluang pahala kita bisa dapatkan lewat zikir tadi. Zikir, ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir malam, dan lain sebagainya. Itu semua sudah diingatkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Bapak Ibu, jadi zikir itu bagian daripada alarm, bagian daripada pengingat untuk kita semua. Ya. Termasuk Bapak Ibu barangkali pernah mengantarkan mayat gitu ya, orang yang wafat, maka baginda Rasul juga mengingatkan itu bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena baginda Rasul menegaskan kafa bil mauti wa izom. Cukup kalau kematian itu jadi pelajaran penting buat kita. Cukup kalau kematian itu bakal alarm buat kita. Cuma kadang-kadang kita ingatnya pada saat takziah doang. Pada saat itu habis takziah ngeliatin mayit, keluar ngobrol lagi, ingat apa kagak? Ingat lagi model kayak tadi apa enggak? Pada saat keluar. Pada saat ngeliat mayat kan kita pasti berpikir, ya Allah, suatu saat saya akan model seperti ini. Ya Pak ya? Gelar semua pangkat, jabatan, kedudukan udah nggak ada, nama udah langsung ganti almarhum, mayit, sama apa lagi? Jenazah. Namanya langsung diganti kan? Nama bulan, pangkat, jabatan, kedudukan, brigadir jenderal nggak ada. Pokoknya pas udah wabillahi taufiq wal hidayah, berubah namanya almarhum, mayit, sama jenazah.
berganti nama. Ya, nggak ada yang dibanggakan lagi. Kalau sudah alarm tadi sebagai pengingat buat kita sekarang seluruhnya. Jadi bahagia yang dibilang bahagia itu sesungguhnya adalah ringan, simple. Kalau memang kita mau melakukan aktivitas kebaikan dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga katanya wa dzakara asma rabbih, jangan lupa as-shalah. Suruh ngapain? Sholat. Pak Ibu, sholat kita bukan hanya sholat yang wajib, tetapi juga sholat sun. Ada ba'diyah, ada qobliyah, ada tahajud, ada duha, ada tasbih, ada dan seterusnya. Cuman kita kadang-kadang suka mengatakan pokoknya judulnya gue udah sembahyang, padahal tidak demikian. Tapi sesungguhnya sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah bagian daripada komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling demen, paling suka sama hamba-hambanya yang duduk bersimpuh, bertafakur, munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau perlu ngerek. Apa ngerek? Bermunajat. Apa ngerek? Ngemis-ngemis. Ya. Kalau perlu ngemis-ngemis sampai merengek, nangis minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tampung apa sih? Ya, itu penting. Kenapa? Ya termasuk bagian daripada proses taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh paling senang sama hambanya yang duduk bersimpuh tengah malam, duduk tahajud, kemudian dia merengek minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita jarang ngerengek-ngerengek. Bapak Ibu, anak kita aja ngerengek-ngerengek minta sesuatu sama kita, lama-lama dikasih apa kagak? Kasih. Apalagi manusia. Dia mau merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti kasih. Jadi solusinya gampang. Bapak Ibu, kalau kita bayangin bahwa ada problem dan solusi, gitu kan, ada problem. Setiap hidup ini pasti ada problem, gitu ya. Setiap hidup ini ada problem, tapi setiap problem itu ada solusinya. Jadi kalau kita analogkan problemnya itu adanya di sini, solusinya cuma ada di tempat sujud. Bisa dimengerti? Problem itu adanya semua di sini, Pak. Tapi untuk menyelesaikan problem itu sederhana. Sederhananya gimana? Di tempat sujud. Adukan seluruh problem kita kepada Allah pada saat kita waktu sujud. Cuman kan kita kalau sujud ya sujud aja. Apalagi kalau imam sujudnya kelamaan, udah kesal duluan. Imam lama amat sih sujud. Kalau saya malah enggak Ustaz, senang. Jadi problem itu adanya di sini, solusinya sujud. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa loh, Pak. Jadi kalau kita bilang ini lebih terhormat, ternyata tidak terhormat pada saat kita sujud. Karena lebih terhormat dubur kita ketimbang pala. Iya. Betul ya? Bapak kalau disenggol badannya segala macam masih aman-aman aja kan? Aman kan? Tapi kalau dia kepalanya didulok, apa yang didulok? Kemplang. Dikemplang gitu. Kira-kira marah apa enggak? Kalau saya nggak marah Ustaz, tonjok aja. Ya, ini sederhana. Jadi solusi antara problematika dengan solusi sederhana. Problematikanya ada di sini, solusinya sujud, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fasolah, maka disitulah salat yang lebih baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kuncinya kalau kita pengen bahagia, bukan nggak boleh mikirin dunia, tetapi utamakan urusan akhirat. Wal akhiratu khairun, bahwa akhirat itu kekal abadi, lebih baik, wa abqa, dan kekal abadi. Kalau dunia sifatnya sementara, tapi kalau sudah kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menempati tempat yang hanya 1 kali 2, kita udah gak bisa minta tolong lagi kepada siapapun, kecuali kepada amal ibadah yang kita lakukan. Maka perbanyaklah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihin pikirannya, bersihin hatinya. Insya Allah kita menjadi insan-insan yang berbahagia, tidak hanya di dunia tetapi juga kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Saya Pak Ustaz, Ya. ini zikir apa ya Pak Ustaz paling enak di hati untuk menghilangkan hati-hati yang panas, yang
yang kurang enak, yang sirik, yang begitu apa kira-kira Pak Ustaz? Wiridnya apa? Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, tadi saya sudah mengawali. Jadi kalau kita bicara tentang zikir, maka zikir yang paling utama adalah Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuma dirasani, masukin ke situ. Jangan hanya lisan doang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi perasa bahwa la ilaha illallah, la ma'budu illallah, tidak ada yang Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Perbanyaklah zikir-zikir ringan yang selalu kita dampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang peluang-peluang kebaikannya itu luar biasa. Pak, kalimatani khafifatani, ada dua kalimat yang ringan. Wasakilatani fil mizan, ringan diucapin, berat di timbangan, wa mahbubatani fir rahman, tapi disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan, simpel. Ya. Ringan di mulut, berat di timbangan, disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil. Istighfar juga sama juga. Sama, yang luar biasa memang istighfar. Kalau istighfarnya serius. Nah itu yang saya mau. Dari tadi Pak Ustaz ngomong. Istighfarnya istighfar yang serius. Jadi maksud saya istighfar yang serius itu istighfarnya benar-benar dia merasa gue ini banyak dosa, ya Allah. Saya banyak kesalahan, saya banyak hilaf, lancur mulut saya, pikiran saya, hati saya, maka saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Jadi ada astagfirullahalazim, Pak. Ada astagfirullahalazim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Ada yang ketiga yang disebut dengan sayyidul istighfar. Gitu. Ya. Jadi yang astagfirullahaladzim biasa, ada yang astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi, ada yang disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kepanjangan? Ya, kalau kepanjangan istighfar aja, astagfirullahaladzim. Kayaknya kita malu deh Pak sama baginda Rasul. Baginda Rasul yang dijamin masuk surga paling awal itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam itu gak lebih gak kurang 100 kali. Kita termasuk saya yang belum tentu surganya di mana dan terlalu berharap masuk surga, istighfarnya itu cuma 15 kali dalam sehari semalam. Zuhur 3, asar 3, maghrib 3, isya 3, subuh 3. 15. Itu pun kalau nggak Allahumma lantas jalan. Ya kan? Duduk dulu, habis selesai sholat duduk istighfar, serius istighfar, ya Allah. Kalau perlu nangis lah kita minta sama Allah. Ya Allah, mohon ampun ya Allah. Dari segala dosa dan khilaf yang aku pernah lakukan, dari segala kesalahan yang aku lakukan, dari hari ini yang aku lakukan kurang baik terhadap orang lain, menyinggung perasaan orang lain, ngerasani orang lain, berbuat ghibah. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada lagi dikatakan sebenarnya ringan-ringan zikir itu Pak, gitu. Jadi kata baginda Rasul, barang siapa mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sebanyak 100 kali, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak buih pasir di lautan. Jadi peluang-peluang pintu pahala itu luar biasa. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Pak, ringan Pak sebenarnya sih Pak. Cuman kadang-kadang ya itu kita hitung-hitungan seringnya. Ya, bagian daripada zikir. Termasuk di dalamnya waktu makan jangan lupa zikir dengan membaca basmalah. Kalau kita nggak baca basmalah, setan itu yang makan ke mulut kita, yang masukin ke dalam. Makanya bawaannya kayak mau kenyang aja. Ya kan, minum juga begitu. Kalau dia mau berpahala ya minum zikir. Dia ngucapin bismillahirrahmanirrahim, setelah itu alhamdulillah. Dan minumnya pun dengan tangan kanan, minumnya nggak diteglek, gitu. Tapi dia minum berkali. Bismillah, dia minum, alhamdulillah. Boleh tambahkan lagi. Dengan tangan kanan, dia tidak berdiri. Islam itu udah ngajarin sempurna sebenarnya dalam proses kehidupan kita.
Jadi perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dimudawamkan, gitu, dikontinuitaskan untuk berzikir kepada Allah. Masih ada lagi, Ibu? Ada pertanyaan? Cukup, Pak Ustaz. Bapak? Cukup? Cukup ya, belum maksi. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan salihah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bangsa dan negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keterpurukan, dari kekacauan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan jika pun Allah wafatkan kita, insya Allah kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.